Shalom jemaat sekalian. Bacaan hari ini diambil dari Kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, seperti pujian yang kami naikkan, seperti pemberitaan firman Tuhan yang sudah dibacakan, mengingatkan kembali kepada setiap kami bagaimana kami rindu memberi hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya di bulan reformasi ini kami bersama dengan gereja Tuhan terus memahami dalamnya kebenaran Tuhan, dan kami rindu mempertahankan iman kami, terus percaya kepada Kristus sebagai Tuhan yang hidup. Tuhan, sebentar kami akan belajar firman Tuhan, dan kiranya kebenaran firman Tuhan terus mendorong kami untuk mempersembahkan diri bagi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur kita masuk di dalam pembahasan topik khotbah kita yang terakhir, yaitu terkait tentang five solas. Solas yang terakhir adalah Soli Deo Gloria. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita kembali melihat ya topik-topik yang kita sudah sempat bahas, saudara, di minggu-minggu yang lalu, saudara masih ingat ya, sola scriptura tadi sudah dijelaskan, berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang hanya Alkitab. Itu artinya bahwa hanya Alkitab yang menjadi standar hidup saudara dan saya. Melalui Alkitab itulah kita mengenal Allah, melalui Alkitab itulah kita mengenal diri kita, lalu kita hidup benar di dalam Tuhan dan di hadapan Tuhan. Sola fide, hanya iman, itu artinya kita dibenarkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Sola gratia, hanya anugerah. Ya, tidak ada yang dapat membanggakan dirinya. Ya, keselamatan itu bukan hasil usaha atau kerja keras kita ketika kita melakukan pekerjaan baik. Justru pekerjaan baik itu menjadi refleksi hidup kita sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Solus Christus, hanya Kristus, itu artinya Kristus jadi satu-satunya mediator, perantara yang memulihkan hubungan saudara dan saya dengan Allah. Tidak ada yang bisa memulihkan, pendeta nggak bisa, rabi nggak bisa, pastor nggak bisa, hanya Kristus. Dan yang terakhir, Soli Deo Gloria, saudara. Soli Deo Gloria, glory to God alone. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Itu artinya, saudara, hanya Allah yang layak mendapat segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya di dalam segala karyanya. Amin, saudara. Selesai khotbah saya. Udah selesai seperti itu ya, saudara ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tadi kita baca satu bagian firman Tuhan dari surat Roma. Saudara, kalau kita perhatikan bersama, saya ingin kembali mengajak kita untuk tetap memperhatikan bagian firman Tuhan. Saudara, kalau kita ngelihat dalam surat Roma ini, Paulus sebenarnya ingin menggambarkan, saudara, bagaimana dia begitu kagum akan karya keselamatan daripada siapa? Daripada Allah.
Karya keselamatan yang Allah kerjakan, saudara. Kalau saudara perhatikan di pasal-pasal sebelumnya ya, dari pasal pertama sampai dengan pasal ke-11 ayat yang 32, Paulus itu seolah-olah membawa setiap orang pembaca dan kitab Roma, surat Roma, supaya mereka mengerti tentang dosa. Tentang fatalnya dosa, tentang hukuman dosa. Kematian dalam dosa itu seperti apa? Bagaimana kita hidup di dalam Kristus? Kelahiran baru di dalam Kristus seperti apa? Bagaimana anugerah Kristus itu bekerja dan bagaimana Tuhan memilih umatnya dan menyelamatkan umatnya. Saudara, Paulus mengingatkan jemaat di Roma pada waktu itu bahwa keselamatan itu ceritanya Allah, idenya Allah, inisiatifnya Allah. Dari kejadian sampai kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan keselamatan jelas sekali bukan berasal dari manusia. Bukan usaha manusia, itu kerja keras Allah, saudara. Allah yang berinisiatif. Yang mana keselamatan itu adalah anugerah Allah. Dan penggenapan dari keselamatan itu, penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita saat ini sedang menanti itu. Untuk itu saudara, saya setuju sekali Paulus katakan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai 9. Dikatakan sebab kasih karunia yang kamu, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi apa saudara? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, dari pemaparan Rasul Paulus tentang kekagumannya tentang keselamatan Tuhan, karya Tuhan, ya, dari pasal pertama sampai pasal ke-11 ayat 32. Diakhiri dengan satu kesimpulan yang tertuang dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36. Nah saudara, Paulus kembali mengagumi akan karya Allah di dalam ayat 33 sampai 35. Kita perhatikan bersama saudara. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus mengagumi akan apa? Dalamnya pengetahuan siapa saudara? Pengetahuan Allah. Artinya Allah adalah sumber dari pengetahuan itu. Dan tidak ada yang dapat menandingi pengetahuan yang luar biasa dalam diri Allah. Maka dari itu saudara, di dalam ayat 34 dikatakan ada pertanyaan retoris yang diungkapkan oleh siapa? Paulus. Siapa yang mengetahui pikiran Allah? Coba kasih tahu saudara, siapa yang mengetahui pikiran Allah? Tidak ada. Siapa yang bisa menyelami jalan dan rencana daripada Allah? Tidak ada saudara. Itu artinya di mana Allah itu menjadi sumber dari pengetahuan itu sendiri. Dan salah satu prinsip yang paling penting bahwa pengetahuan daripada Allah sendiri yang tak terselami, janji, rancangannya harusnya membuat manusia itu tunduk mutlak kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa menandingi pengetahuan Tuhan yang dalam itu. Untuk itulah saudara, kita harus menyadari bahwa manusia itu betul-betul terbatas di dalam pengetahuannya. Untuk itulah sikap taat, tunduk harus dimiliki saudara oleh setiap kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan itu. Untuk menyadarkan kita bahwa Allah itu lebih memiliki pengetahuan yang sempurna dibanding saudara dan saya. Dan ketika saudara taat, tunduk, kita akan menemukan banyak sekali pemikiran jalan, rencana Allah yang Allah akan ungkapkan dan bisa diungkapkan dan disingkapkan bagi setiap kita. Saudara, tidak hanya dalamnya pengetahuan Allah yang Paulus kagumi, tetapi dalamnya hikmat Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah itu menjadi sumber hikmat yang sejati. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-34, siapa yang memberi nasihat kepadanya? Ayo saudara, pertanyaan retoris itu kembali diungkapkan oleh Paulus. Siapa yang bisa memberi nasihat kepada Allah yang hikmatnya itu benar-benar luar biasa, hikmat sejati yang dimiliki. Saudara, di sini kita belajar apa? Bahwa hikmat itu bersumber dari Allah, maka tidak ada satupun orang yang dapat menjadi penasehatnya Allah. Siapa yang berani di sini jadi penasehatnya Allah? Tuh Allah salah deh, penciptaan itu harusnya ini dulu yang diciptain, baru ini. Siapa saudara yang bisa? Gak ada saudara. Nah kelemahan kita seringkali kita merasa diri berhikmat, betul ya. Karena apa saudara? Ya karena sudah banyak
ubannya. Seperti itu ya saudara ya. Karena udah dewasa, karena udah tua seperti itu. Dan banyak hal-hal fenomenal yang selalu terjadi di dalam hidup kita. Dan disitulah kelemahan kita. Kita merasa diri berhikmat. Padahal saudara, orang yang berhikmat itu, orang yang ciri-cirinya berhikmat itu adalah diukur dari seberapa dalamnya dia menaklukkan diri yang berdosa itu kepada Allah. Yang adalah sumber daripada apa? Hikmat itu sendiri. Orang yang berhikmat selalu ditandai apa saudara? Kata firman Tuhan. Dia mampu membedakan mana yang kehendak Allah. Mana yang bukan kehendak Allah. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang sempurna, mana yang tidak sempurna. Saudara, saya percaya orang yang berhikmat mampu ya melihat dan menilai akan hal itu. Saudara, tidak hanya sampai di situ kekaguman daripada siapa? Daripada Paulus, tapi dikatakan di dalam bagian ini, dalamnya kekayaan Allah. Saudara, sangat menarik saudara, kata kekayaan kalau lihat dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata plautos saudara. Artinya apa? Fullness, penuh. Jadi kalau berbicara dan kita kaitkan dengan Allah, kepenuhan Allah itu berarti Allah itu berlimpah saudara. Wow. Dia kaya di dalam segala macam anugerahnya. Maka dari itu siapa yang pernah memberi sesuatu kepada Tuhan sehingga bisa menuntut balasan kepada Tuhan? Siapa yang bisa? Gak ada saudara. Justru semuanya itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Saudara, dalam bagian ini memperlihatkan jelas inilah kekaguman siapa? Kekaguman Rasul Paulus. Dan dia menyimpulkan di dalam ayat yang ke-36. Ya, dia mengungkapkan nyanyian pujiannya, doksologinya bagi Allah Tritunggal. Ya, di situ dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, tidak ada alasan bagi Paulus untuk tidak mengagumi Allah. Dan menaikkan pujian kemuliaannya bagi Tuhan. Bukankah saudara kesadaran seperti Paulus itu harusnya dimiliki oleh setiap kita umat percaya. Agar hidup kita itu terus diisi dengan apa? Dengan hidup yang penuh mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara terkait solideo gloria, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu artinya apa saudara? Itu artinya bahwa kita belajar dari siapa? Dari Paulus. Di mana kehidupan Paulus itu selalu dikaitkan dengan Allah. Saudara, kita tahu Paulus itu pinter, hebat dia itu di dalam pelayanannya. Tetapi hidupnya selalu dikaitkan dengan Allah. Untuk mengingatkan dia saudara agar dia itu gak sombong seperti itu di tengah pelayanannya dia. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita melihat Paulus yang hidupnya selalu dikaitkan dengan Allah. Dia sadar apa yang harus dia lakukan. Apa yang dia miliki. Itu punya Tuhan. Dan ia selalu mengarahkan seluruh hidupnya hanya kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Untuk itulah saya amini kebenaran firman Tuhan tadi saudara. Dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Bagi Dialah apa saudara? Kemuliaan itu. Saudara, bagian ini ingin mengingatkan kepada saudara dan saya. Bahwa semua hal dalam hidup ini harus kita lihat kepada Tuhan. Siapa Tuhan di dalam hidup kita? Dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Berelasi secara terus-menerus dengan Tuhan. Nah saudara, menarik dalam ayat ini saja. Ketika Paulus mengkaitkan hidupnya dengan Allah. Dia sadar betul bahwa segala sesuatu itu dari siapa? Dia. Saudara, dari dia menggunakan ex auto. Segala sesuatu itu keluar dari siapa? Dari Allah sendiri. Itu artinya Allah itu jadi sumber segala yang telah diciptakannya dia. Mau saudara, karena hanya Allah yang menjadikan segala sesuatu itu. Ketika Alkitab berbicara tentang manusia, saudara. Itu artinya manusia itu adalah ciptaan siapa? Allah. Ketika kita tahu bersama dalam Kejadian, dijelaskan, diperlihatkan Allah menjadikan dunia ini, betul? Allah menciptakan manusia. Sehingga saudara dari sana saja membuat Paulus sadar bahwa segala sesuatu itu keluar dari Dia.
Ya, berasal daripada Dia. Untuk itulah kita perlu menghayati diri sebagai ciptaan dari Tuhan. Maka kita harus sadar untuk terus hidup mengagungkan Dia, menghargai akan karyanya. Kejadian 1 ayat 27. Betapa agung dan mulianya kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lalu pertanyaannya, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apa yang menjadi tujuan Allah itu menciptakan kita? Saudara, Katekismus Westminster memberikan atau merumuskan sebuah pertanyaan ini. Apa tujuan Allah itu menciptakan kamu? Saudara, jelas jawabannya untuk memuliakan Tuhan. Untuk menikmati Tuhan selama-lamanya. Betul saudara? Ketika kita berbicara tentang tujuan, kita harus paham betul saudara. Bahwa tujuan kita harus tepat pada sasaran. Jika kita tidak tepat, ya kita akan salah arah dan salah sasaran. Bagian ini saudara, sekali lagi ingin memberikan penjelasan kepada saudara dan saya. Bahwa yang utama dalam hidup ini adalah terus berelasi kepada siapa? Kepada Tuhan. Sehingga dari sanalah kita boleh menikmati, merasakan Allah. Menikmati Allah selama-lamanya. Saudara, seorang tokoh teolog Inggris bernama Nicky Gamble, dia pernah berkata demikian. Pria dan wanita itu diciptakan untuk hidup berelasi dengan Allah. Tanpa relasi tersebut, maka akan selalu merasakan haus, lapar, kekosongan, dan perasaan hilang. Artinya apa saudara? Kita ini diciptakan untuk terus membangun sebuah relasi dengan siapa? Dengan Tuhan. Saat manusia merasa tidak perlu lagi Tuhan, nih ya, titik-titik di mana manusia tidak lagi memerlukan Tuhan, maka di sanalah rasa apa? Rasa haus itu, rasa lapar itu, kekosongan itu hadir dalam hidup manusia. Saudara, jika kita memiliki relasi dengan Allah secara terus-menerus, maka tujuan dan arti kehidupan kita akan semakin jelas, saudara. Dan untuk itulah kesadaran bahwa segala sesuatu dari Dia harusnya mendorong kita untuk menjalin hubungan yang serius dengan siapa? Dengan Tuhan. Karena kekristenan itu bukan hanya berbicara soal ritual, soal ibadah saja yang kita lakukan. Tetapi berbicara terkait tentang hubungan relasi kita. Sebab kita berhubungan dengan Allah yang kekal, saudara. Kita berhubungan dengan Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan kita bersyukur jika kita diciptakan oleh Allah dengan satu tujuan yang jelas, yaitu untuk menikmati Dia, untuk berelasi dengan Dia. Dan di sanalah saudara dan saya dipuaskan oleh Allah. Saudara tidak dapat dipuaskan oleh manusia, saudara. Yang mampu memuaskan hidup kita adalah siapa? Adalah Allah sendiri. Saudara, seorang tokoh Blaise Pascal, ini orang pinter saudara. Dia pernah ngomong gini. Hati manusia itu kecil. Ya. Meski seisi dunia mengisi hati kecil itu. Dia katakan apa? Tetaplah tidak dapat memuaskan manusia. Karena yang dapat memuaskan itu siapa saudara? Sang Pencipta. Kepuasan tidak didapat dari ciptaan. Ya, apapun itu. Kepuasan tidak didapat dari ciptaan. Tetapi kepuasan hanya bisa didapat dari Sang Pencipta. Allah lah sekali lagi yang mampu memberikan dahaga itu. Ketika kita haus, Allah lah yang memberikan air itu. Ketika kita mengalami kedukaan, Allah lah yang menghibur, yang mengisi kekosongan di dalam diri kita. Allah yang terus bersama dengan kita di saat-saat kita mengalami kesendirian, bahkan kehilangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah artinya Paulus selalu mengkaitkan hidupnya dengan siapa? Dengan Tuhan. Karena dia sadar yang kedua, segala sesuatu itu adalah oleh Dia.
Saudara kalau lihat di terjemahan lain itu diterjemahkan through him. Artinya bahwa segala sesuatu itu melalui dia. Allah lah yang menopang. Allah lah yang memimpin. Allah lah yang memelihara. Dia adalah Allah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Karena Allah yang menjadikan segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu ditopang, dipelihara, dipimpin oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Dan hal ini membuat kita harus terus berelasi dengan Tuhan di dalam keseharian kita. Maka dari itu saudara di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Saudara bisa lihat ya, kita baca sama-sama saudara secara perlahan. 3, 2, 1. Saudara, bukankah 3 hal pertama di dalam ayat ini? Kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan, itu yang dicari oleh manusia. Itu yang dibanggakan oleh siapa? Manusia. Manusia mencari kepenuhan dirinya dengan berbagai cara agar mengisi apa? Kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan itu. Saudara, bukankah ini yang menjadi sebuah kegagalan daripada manusia, saudara? Yang mana kegagalan itu dimulai dari apa? Ketika manusia sudah lebih pintar, sudah lebih bijaksana, manusia sudah lebih kuat, manusia sudah lebih kaya daripada siapa? Daripada Tuhan. Justru bukankah di sini letak manusia itu gagal? Dan gagal itu dimulai dari manusia merasa diri paling hebat. Saudara, bukankah ini esensi dari dosa dan kejatuhan manusia? Bukan ini kebanggaan sejati, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan tadi, kalau kamu mau bermegah, baiklah bermegah dalam apa, saudara? Karena apa, saudara? Karena kamu mengenal Allah, memahami Allah. Allah yang menunjukkan kasih karunia-Nya. Allah yang menunjukkan anugerah-Nya. Allah yang menunjukkan keadilannya. Allah yang menunjukkan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Hendaknya kita bermegah dengan apa yang menjadi karya Allah, bukan saudara? Saudara, ini menjadi kegagalan manusia ketika manusia mulai mencari, menggenggam kebijaksanaan itu. Menggenggam kekuatan dan kekayaan itu. Justru itu bukan yang disukai Allah. Tetapi yang disukai Allah adalah ketika kita menunjukkan, memahami, mengenal siapa Allah itu dalam hidup kita. Saudara, bukankah hal ini yang menjadi esensi hidup kita sebagai orang percaya? Yang sudah diselamatkan, yang menerima kasih karunia untuk hidup memuliakan Tuhan, betul saudara? Sebab semuanya hanya apa saudara? Hanya untuk Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala sesuatu itu hanya kepada Dia. Itu artinya bahwa Allah adalah tujuan akhir dari keberadaan segala sesuatu ini. Hanya kita bisa kembalikan kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudara, kita harus menyadari kadangkala kita tuh lupa diri. Jika kita, kepintaran kita, kekayaan kita, keluarga kita, itu semua Tuhan pinjemin saudara buat kita. Kita tuh cuma diminta mengelola, menggunakannya, merawat keluarga dengan baik. Dan pada akhirnya akan kembali juga kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan bagi Dia kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya itu kagum banget dengan para musisi ini, saudara. Ada Sebastian Bach, ada Friedrich Handel, ada Beethoven. Saudara, masing-masing mereka ini mempersembahkan karya-karya dalam bidang musik seperti itu ya saudara ya. Dan itu luar biasa dan dikenal oleh dunia sampai di titik hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika 3 para musisi ini ya
melakukan atau menggugah karya-karya musiknya. Di akhir dari karya itu, dia membubuhkan tanda tangan dan menuliskan satu tulisan apa kecil, SDG, Soli Deo Gloria. Saudara, pertanyaannya muncul, apakah Tuhan betul-betul suka? Bukan gak boleh untuk membubuhkan tanda tangan, untuk sah sih, boleh. Bukan gak boleh, ya, agar semua dunia tahu bahwa kau yang menciptakan karya itu. Bukan gak boleh, boleh aja. Apakah Tuhan dimuliakan? Apakah Tuhan suka? Sekali lagi saudara, tidak salah. Tidak salah membubuhkan tanda tangan di akhir. Tetapi saudara, yang perlu kita renungkan bersama adalah setiap kita anak-anak Tuhan, saya percaya saudara dan saya dalam hidupmu, dalam pelayananmu, pasti punya tujuan yang baik, yaitu untuk melakukan segalanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kita perlu sadar, kita itu manusia berdosa. Manusia bisa saja punya tendensi untuk memegahkan diri. Karena apa saudara? Karena seperti firman Tuhan katakan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena apa saudara? Hari-hari ini adalah jahat. Kapan momentum terbaik saudara yang saudara dan saya berikan kepada Tuhan? Coba pikirin hari ini aja. Kapan momentum terbaik itu yang kau berikan kepada Tuhan? Apakah engkau betul-betul mengarahkan hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan? Adakah ketulusan di dalamnya? Adakah hati yang diberikan sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan? Karena sejujurnya firman Tuhan katakan tadi, waktu-waktu ini adalah apa? Jahat. Saudara, saya ingin mengajak untuk setiap kita merenung sejenak hari ini. Ketika saudara datang beribadah, semua kita datang beribadah. Tadi memuji Tuhan, worship leader mengajak setiap kita, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Saudara, worship leader mengajak kita, saudara, untuk mengagungkan, mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara diajak berdoa. Saudara hari ini diajak untuk merenungkan firman Tuhan. Kapan momen terbaikmu glory to God alone itu? Karena saat kita tidak fokus dalam ibadah, saudara, momen terbaik glory to God itu bisa lewat. Iblis bisa pakai apa aja. Iblis bisa kapan saja merebut konsentrasi kita. Ketika kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Saudara, di sanalah harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan terus menerus memurnikan hati. Terus meminta Tuhan, aku mau mengharmonisasikan hati dan pikiranku. Tujuanku, motivasiku hanya bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, beberapa waktu lalu saya sempat renungin kisah Daud. Saudara, saya percaya dalam perenungan saya tentang kisah Daud, di dalam segala kelemahan hidupnya, di dalam segala keberdosaannya, kita tahu saudara kisah dia. Kita tahu hidupnya, kita tahu jatuh bangun dia. Tapi kenapa Allah masih memilih Daud? Di dalam segala kelemahan dan keberdosaannya. Kenapa Tuhan itu masih memilih Daud? Saudara, dalam perenungan itu saya melihat di mana Daud itu tidak pernah hidup berkubang terus di dalam dosa-dosanya. Dia tetap terus mengejar, dia tetap terus berbalik kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia secara terus-menerus memurnikan hatinya, mengharmonisasikan kembali tujuan, motivasinya. Dia terus berjuang
untuk berbalik, untuk bertobat, memohon kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kesempatan sekali lagi untuk hidup memuliakan nama-Mu. Saudara, ketika kesempatan itu diberikan oleh Daud, lihat tuh mazmur-mazmurnya Daud, luar biasa. Mazmur 1 sampai 150. Diungkapkan rasa kekagumannya, syukurnya kepada siapa? Kepada Allah. Kasih aku kesempatan untuk kembali memuliakan nama Tuhan. Saudara, ketika kita sadar bahwa kita orang berdosa, saya percaya Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Saudara mungkin lihat saya hamba Tuhan yang perfect di depan saudara saat ini. Lihat-lihat gak ada cacatnya sama sekali. Hebat pelayanannya, bagus. Saudara harus tahu, saya juga manusia berdosa. Ada cacat, saudara. Kayak satu bejana, dipecahin, awalnya sempurna, disusun lagi tapi masih ada retaknya, saudara. Itulah aku. Ketika saya hamba yang berdosa ini diberi izin, dan saya hanya diberi izin, saudara, untuk boleh melayani siapa? Melayani Tuhan. Kalau nggak ada anugerah Tuhan, nggak ada kesempatan itu, nggak bisa, saudara. Saya adalah manusia yang berdosa itu. Saudara, tanpa kita menyadari kelemahan dan keterbatasan kita, maka tidak mungkin kita menangkap makna soli Deo Gloria dalam hidup kita. Tidak akan kita bisa nangkap hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak bisa, saudara. Kalau 3 hal di atas tadi, keangkuhan yang selalu hidup memegahkan diri, itu dipatahkan, disadarkan bahwa aku hanyalah manusia yang lemah. Di titik itulah hidupmu tiap hari bermakna, engkau memahami akan soli Deo Gloria di dalam setiap kehidupanmu. Saudara, hari ini kiranya kita terus boleh menyadari bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara, mari berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari selidiki hatimu dan lihat kembali. Kapan momen terbaik engkau glory to God alone. Di dalam sepanjang hidupmu mengikut Tuhan. Atau hari ini saja. Kapan momen terbaik itu? Atau jangan-jangan momen terbaik itu selalu direbut oleh iblis. Terus direbut oleh iblis. Sehingga momen glory to God alone itu tidak pernah kita maknai di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini berdoalah kepada Tuhan. Minta Tuhan murnikan kembali hatimu. Minta Tuhan mengharmonisasikan kembali tujuan, motivasimu datang ke hadapan Tuhan. Berdoalah secara pribadi, saudara. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi boleh mengingatkan kami, yang menyadarkan kami akan kelemahan, akan keterbatasan kami sebagai manusia. Kami gagal untuk menangkap makna soli Deo Gloria di dalam hidup setiap kami. Karena arah, fokus, dan tujuan kami beralih bukan lagi memuliakan dan menikmati Tuhan.
Hari ini di hadapan-Mu Tuhan kami mohon ampun. Kasih kesempatan kepada kami untuk boleh hidup benar, hidup memuliakan dan menikmati Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa berkati untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah hari ini. Engkau yang berkati, Engkau yang menilik hati mereka satu persatu. Terus perbaharui hati, murnikan hati, harmonisasikan kembali tujuan dan motivasi mereka datang kepada Tuhan. Agar kami boleh memaknai soli Deo Gloria, bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan ingatkan kami terus, agar hidup kami di dalam keseharian kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kedukaan secara khusus bagi keluarga Pak Daniel, Santana dan juga Bu Heni bersama dengan keluarga. Hiburlah mereka, berikan kekuatan kepada mereka. Di tengah kehilangan dan kedukaan yang dalam atas kepergian sosok seorang mama yang mereka kasihi. Tapi kami bersyukur karena di akhir-akhir hidup dia mempertahankan iman kepada Tuhan sampai garis akhir dan dia tetap terus setia mengikut Tuhan dan percaya. Dia tidak pernah sia-sia mengikut Tuhan Yesus dan percaya kepada Yesus. Sehingga ia tahu pasti kemana arah dan tujuan setelah ia meninggal adalah bersama dengan Bapa di sorga. Kami tidak tahu hidup kami akan berapa lama lagi. Kami tahu waktu-waktu kami adalah waktu-waktu yang jahat. Tuhan, di setiap kesempatan kami masih hidup, ajar kami untuk tetap terus memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan di masa kami hidup saat ini. Tuhan, terus teguhkan iman kami, percaya kami, agar kami tetap terus hidup bersandar kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Glory to God alone. Mari kita